Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dalam program pagi hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menyertai, menolong kehidupan kami. Kami ada di pagi hari ini karena Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu menolong kami, membuat kami semakin mengerti firman Tuhan, membuat kami semakin memahami rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita banyak menghadapi cobaan. Kita banyak menghadapi tantangan. Kita banyak menghadapi godaan-godaan yang akan membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak sekali tawaran-tawaran, keinginan-keinginan dunia seakan membuat kita goyah. Namun saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca pagi hari ini, dengan tegas mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan iman kitalah yang dapat mengalahkan dunia. Artinya saudara sekalian, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah termeterai di hadapan Tuhan, kita yang sudah ada di dalam Tuhan, firman Tuhan menasihati kita dapat mengalahkan dunia. Orang yang sudah lahir dari Allah, orang yang sudah hidup dalam Kristus, dia punya roh Kristus, dia punya roh Allah, dia punya Roh Kudus, maka ia dapat mengalahkan dunia. Oleh imannya ia dapat mengalahkan dunia. Nah, saudara sekalian, mengapa Alkitab mengatakan atau firman Tuhan mengatakan kita harus mengalahkan dunia? Kita sebagai orang-orang yang sudah lahir dari Allah harus mengalahkan dunia. Apa kata Alkitab tentang dunia? Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi
orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini memiliki 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini dunia saudara sekalian. Nah, firman Allah berkata, ketiga hal ini bukan berasal dari Allah. Dan apabila kita sebagai orang-orang yang sudah dalam Tuhan kembali mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Kasih Bapa tidak ada dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang percaya kembali mengasihi dunia. Saya meyakini saudara sekalian, di saat kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita memahami akan kehendak Tuhan. Kita memahami akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mengasihi dunia ini. Kita adalah orang-orang yang menjauhkan dari berbagai tawaran dunia, godaan dunia, dan kita adalah orang-orang menjauhi dari berbagai keinginan dunia. Sebab keinginan dunia itu, keinginan daging itu, keinginan mata itu, serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia. Nah, kita harus mengalahkan ketiga hal ini saudara sekalian. Sebab ini yang akan menjerumus kita, yang akan membuat kita tidak mengasihi Allah lagi. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kita jauh dan harus mengalahkan dunia dan keinginan-keinginan dunia. Saudara sekalian, kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan kita. Tapi firman Tuhan berkata, kita yang sudah lahir dari Allah, kita yang sudah beriman kepada Allah, kita harus mengalahkan dunia. Nah, bagaimana saudara sekalian iman yang mengalahkan dunia? Kehidupan kita yang dapat mengalahkan dunia dan berbagai keinginan dunia. Hal pertama adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka firman Allah berkata, kita dapat mengalahkan dunia. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan intelektual kita sendiri, bukan dengan kehebatan kita sendiri, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dapat mengalahkan dunia. Hal yang kedua, bagaimana iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mengasihi Tuhan. Iman yang mengasihi Tuhan. Iman yang mengasihi Tuhan itu adalah iman yang dapat mengalahkan dunia serta keinginannya. Dalam Markus 12 ayat yang ke-30 di situ berkata, Yesus berkata memberikan suatu jawaban. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, inilah saudara sekalian salah satu langkah-langkah kita dapat mengalahkan dunia. Adalah iman dan mengasihi Tuhan Yesus. Seperti apa kita mengasihi? Itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita mampu mengalahkan dunia, dan kita akan menang atas dunia ini jika kita mengasihi Tuhan. Iman yang mengasihi Tuhan. Sebab ada orang beriman, sekedar beriman, tapi tidak mengasihi Tuhan. Nah, yang mengalahkan dunia apabila kita beriman dan kita imbangi dengan langkah-langkah mengasihi Tuhan. Nah, ini sangat penting di dalam perjalanan iman kita, sehingga kita tidak terlepas dari kasih Kristus. Kita tetap eksis dalam perjalanan iman kita, sebab kita memiliki iman dan iman yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang berikut saudara sekalian adalah
Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang takut akan Allah. Iman yang takut kepada Allah. Iman yang takut kepada Allah, dia menghormati Allah, dia mengontrol atau kita mengontrol kehidupan kita sehingga kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Nah, saudara sekalian, orang yang takut kepada Allah, orang yang hormat kepada Allah, orang yang memahami tentang Tuhan, maka dia tidak akan mengasihi dunia dan dia tidak akan menerima tawaran-tawaran dunia. Tawaran keinginan daging, tawaran keinginan mata, tawaran keangkuhan hidup, kesombongan. Tetapi saudara sekalian, apabila saudara takut akan Allah, saudara hidup hormat kepada Tuhan, itulah hikmat. Hikmat, orang pintar, orang hebat, tetapi tidak takut akan Allah, apa artinya hidup ini? Jadi kita punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan apabila kita takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah, dia mengontrol langkah-langkah hidupnya. Dan dia tidak menerima apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dia tidak kompromi dengan dunia ini. Tapi dia tetap menjaga hatinya, kehidupannya untuk tetap takut akan Allah. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini mendengar renungan firman Tuhan, mari kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Kita banyak menghadapi banyak hal saudara sekalian dalam dunia ini, namun firman Tuhan memberikan solusi kepada kita di pagi hari ini. Dengan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita tetap hormat takut kepada Tuhan. Ini yang sangat penting, yang harus melekat di dalam hati sanubari kita, sehingga kita bisa kuat, kita bisa mampu berjalan dalam dunia ini, dan kita bisa menjadikan kehidupan kita, memperlihatkan kehidupan kita adalah orang-orang yang menang atas dunia ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini merupakan renungan kita di pagi hari ini. Mari, orang yang sudah lahir dari Allah, orang yang sudah percaya kepada Allah, adalah orang yang mengalahkan dunia. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang mengalahkan dunia. Seberapa lama Allah izinkan kita ada dalam dunia ini, mari kita tetap satu dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kemenangan itu kita akan alami dari hari ke hari. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang kita dengar, kita terima pagi hari ini. Apapun masalah saudara, apapun masalah kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap takut kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, memelihara kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kekuatan, berikan kekuatan. Apapun yang mereka hadapi, Bapa, Engkau adalah Allah yang melihat mereka, Engkau adalah Allah yang mengasihi umat-umat-Mu, dan setiap pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami berserah ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan percaya Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.
Amin.